Air itu kan ada dari industri, ada dari perkotaan, perumahan, ya, animal feeder, factory dan sebagainya ya. Nah, ada limbah cair domestik dari perumahan dan perkantoran, ada limbah cair industri. Jadi kalau ada kegiatan yang menghasilkan mengolah bahan baku menjadi produk, sisanya dalam bentuk cairannya itu berarti dia limbah cair industri. Ada rembesan atau luapan, ada saluran-saluran di bawah hasil kegiatan. Kemudian ada bocor, merembes, meluap, berarti infiltration and inflow, masuk ke rembesan dan luapan. Ada air hujan ketemu SO3 jadi asam sulfat, dia jadi limbah kemudian bertemu dengan partikulat kotor, dia jadi limbah Nah ini juga dulu sudah kuisnya. Pengolahan limbah cairnya itu. Nah jadi kalau ada perubahan kualitas air baik secara fisika, kimia dan biologi, yang apalagi berdampak pada kehidupan mikroorganisme, apalagi sampai mikroorganisme dan tumbuhan dan tanaman ekosistem yang ada di situ menjadi tidak bisa berkembang atau bahkan mati, berarti betul-betul ada pencemaran air di dalam air tersebut ya. Nah, tadi ini kekurangan oksigen, bahan organik, bahan anorganik, endapan, bahan-bahan patogen dari bakteri, virus, parasit bisa menghasilkan penyakit-penyakit seperti ini. Bahan kimia organik, minyak, oli, bensin, deterjen, tapi ada zat pencemarnya apa kandungan apa. SIDA itu bisa kalau mencemari bisa sampai menyebabkan penyakit ya. Alamiah dalam kolam stabilisasi. Jadi alam itu memiliki kemampuan untuk mengolah dirinya sendiri, self purification. Tetapi dia ada kapasitasnya sehingga muncullah baku mutu, emisi baku mutu limbah cair yang dikeluarkan dari suatu kegiatan. Untuk mengontrol itu jangan sampai melebihi dari kapasitasnya alam untuk mengolah self purification-nya Nah, di dalam pengolahan limbah cair ada istilah primary treatment. Jadi pengolahan primer. Pengolahan primer itu apa? Pengolahan secara fisika. Filterisasi. Jadi gunakan iju, gunakan pasir, gunakan kerikil yang filter, menyaring, berarti itu kan fisik. Berarti dia masuk ke pengolahan primer. Setelah pengolahan primer, lanjut kalau memang dia parameter zat pencemarnya bukan cuma fisika saja, ada parameter lain, berarti lanjut ke pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder itu apa? Pengolahan secara biologi. Ya, biologi. Berarti menggunakan apa? Mikroorganisme. Jadi dia secondary treatment atau pengolahan sekunder. Jadi purification dengan cara biologikal ya. Nah, jadi makanya di sini BOD. Kan kalau COD itu chemical oxygen demand. Jadi kebutuhan oksigen kimiawi. Jadi berapa itu kita butuhkan oksidator kimia untuk mengurai itu zat organik. Kalau BOD berapa kita butuhkan angka biologi, angka banyak berapa kita butuhkan kebutuhan biologi untuk mengolah itu zat organik. Nah, jadi BOD diturunkan di tahap kedua ini, di pengolahan sekunder, ya. Adapun COD nanti terolah di pengolahan selanjutnya. Apa pengolahan selanjutnya? Pengolahan tertiary purification. Jadi pengolahan ketiga. Nah, itu ini secara kimia dia bisa menurunkan COD karena COD itu adalah kebutuhan oksidator kimia untuk mengolah zat organik. Seperti itu. Nah, itulah. Jadi ada beberapa parameternya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu ini, bagaimana pengolahan secara fisika,
bagaimana pengolahan secara biologi dan bagaimana pengolahan secara kimia. Dah, ada kadang juga salah. Mau dia olah suatu tetapi langsung dia di sini. Tidak boleh. Ini dulu, baru ini, baru ini. Dah? Banyak sesuatu yang bisa kita pisahkan dulu di sini, baru ini, baru ini. Jangan sampai terbalik. Dah? Jadi di apa? Di pengolahan limbah setidaknya ada yang kita bahwa ada 3 proses. Apa itu? Pengolahan primer, sekunder dengan tersier. Kalau primer itu fisika, sekunder itu biologi, kalau tersier itu kimia. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Dan mau ditanyakan? Saya perlu simpan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Iya, apa itu? Iya. Iya. Kenapa di sini pengolahan fisika, Pak? Ini sebenarnya kaitannya itu karena fisika di sini pengolahan karena pengolahannya itu dalam kandungannya digunakan seperti apa, Pak? Kenapa dengan ini dia fisika, kemudian ini dia biologi, dan tersier ini kimia, Pak? Ya karena kita dahulukan dulu yang fisikanya, karena jangan sampai dia cuma mengandung bagian-bagian padatan. Lantas kenapa kalau kimianya lagi, kan kimia yang paling ribet, paling mengeluarkan banyak ini, paling ribet teknologinya dan sebagainya. Jadi yang paling simpel itu memang fisika dulu, baru biologi. Biologi ya menggunakan mikroba, tidak bisa kembangkan mikrobanya dan sebagainya, baru kimia. Kalau misalnya dia cuma parameternya hanya TSS, TDS, yang lainnya memenuhi baku mutu, untuk apa yang lainnya itu? Buang-buang itu, jadinya tidak efisien karena tidak ada yang diolah. Ada limbah, ya memang dia limbah cair, tapi dia kebetulan pada saat itu dia cuma TSS, TDS, berarti cukup untuk primer saja. Tapi kalau dia ada BOD-nya, berarti olah dulu secara biologi, olah dulu secara mikroorganisme. Jangan lagi dulu gunakan zat-zat kimia. Jalan terakhir itu kalau memang organisme tidak bisa olah baru terakhir jalan. Berarti pakai orang kimia di situ. Maksudnya pakai zat kimia di situ, Nah, seperti itu. Iya, primer dulu. Iya. Iya, seperti itu. Iya, primer dulu. Nah, lanjut dia itu. Cuma apakah kita misalnya limbah cair domestik, biasa itu domestik sampai di sekunder saja dia sudah cukup intinya dilihat nanti dari karakteristiknya, kan limbah cair itu dianalisa dulu, diambil sampelnya dia datang itu ambil ke sampel. Itu hari saya di Garodoput, jadi ambil ke sampel dari limbah Monti, limbah Okidil Drink, saya ambil di sampel itu dari titik yang ditentukan, saya lihat dulu parameternya. Kalau memang limbah Monti, limbah Okidil Drink biasanya ada sampai parameter kimianya
saya olah dulu fisika, otomatis biologi lagi, pakai bakteri dari usus sapi, diolah, dilihat lagi parameternya, ada kerannya tuh sebelum ke tersier ada tempat pengambilan sampel, ambil sampel, oh ternyata belum turun, ini ternyata masih ada kandungan zat organiknya, baru dilanjutkan dengan pengolahan secara kimia. Setelah pengolahan kimia diambil lagi sampelnya, kalau belum terolah lanjut pengolahan kimianya. Sampainya bisa terolah baru dibuang ke kolam ikan. Di kolam ikan disimpan berapa lama, ikannya tidak mati baru buang. Itu kolam ikan ada CCTV dideteksi oleh pemerintah. Jadi kapan mati ikannya tidak melihat gitu, langsung datang itu siap-siap didatangi langsung industri itu. Tahu label kuning. Kenapa mati ikanmu? Kenapa kau buang limbahmu itu mati ikanmu? Gitu. Kolam indikator namanya. Iya. Setelah pengolahan itu ada namanya kolam indikator. Salah satunya adalah ikan. Seperti itu. Jadi biasa juga industri lagi off, lagi bersih-bersih, jadi dia cuma paling membersihkan pakai air panas. Jadi dia cuma ada keluaran padatan sama panas. Kalau itu saja parameternya berarti fisika saja. Kalau dia sedikit di zat organiknya, pencemarnya biasanya biologi sudah cukup. Jadi kalau dari keran setelah biologi secondary treatment sudah cukup, sudah oke, langsung dibuang ke kolam ikan. Kita ngapain pakai zat kimia lagi untuk mengolah itu kalau memang dia sudah ini zat kimia, ya seperti itu. Jadi fisika dulu karena dia cuma penyeringan dia itu perawatannya hanya membersihkan filter yang ada, jadi filternya dibuka, dibersihkan, pasang lagi dia cuma begitu. Kalau biologi berarti kita kembang biakkan bakteri jadi dia lebih alamiah lah. Nanti jalan terakhir baru kimia. Jadi di masing-masing keluaran dari situ ada outputnya yang harus kita ambil dulu sampelnya. Kalau tidak memenuhi lanjut ke selanjutnya. Kalau memenuhi berarti langsung dibuang ke kolam indikator untuk dilihat dulu, baru dibuang ke badan air namanya. Badan air itu sungai, laut, seperti itu. Ya, oke. Ada pemahamannya seperti itu gambarannya. Oke, demikianlah program kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.